Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di manajemen kelas akan dibahas hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Di sini latar belakangnya bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur dan sejahtera. Di sini guru yang profesional adalah guru yang salah satu cirinya adalah guru yang mampu mengelola kelas dengan baik. Di dalam kelas tentunya. Di dalam kelas itu terjadi segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Oleh sebab itu sudah selayaknya lah kelas itu harus dikelola dengan profesional ya dan baik, dan tentu akan menghasilkan mutu dan kualitas yang baik juga. Manajemen kelas itu diperlukan untuk mengelola kelas atau dikarenakan dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa akan selalu berubah. Kenapa? Karena karakter siswa itu berbeda-beda antara siswa dan yang lainnya. Kemarin mungkin terjadi persaingan yang sehat dalam kelompok. Ya, sebaliknya di masa mendatang boleh jadi persaingan itu kurang sehat. Ya, kelas itu harus selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental dan emosional siswa yang tentu yang baik. Pentingnya pengenalan masalah anak. Ya, berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah. Sebagai anak agresif, ya, tidak bisa tenang dan suka bertengkar. Pemalu mungkin dan suka menyendiri, suka menangis, suka memukul. Ya, perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-temannya itu akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang diperoleh oleh anak, ya, kondisi yang dihadapinya, dan disebabkan juga oleh berbagai keinginan si anak atau siswa. Hal tersebut bisa merupakan atau disebabkan hasil interaksi antara dirinya dengan semua aspek lingkungan di rumah, di sekolah atau masyarakat pada umumnya. Kemudian suatu anggapan bahwa masalah anak tidak dapat ditinggalkan di rumah, anak akan membawanya ke sekolah, sehingga hal tersebut akan mengganggu proses pembelajaran di kelas. Bahkan ya, proses pembelajaran menjadi tidak terjadi sama sekali apabila si anak mengalami tekanan batin. Ya, karena kebutuhan psikologinya tidak terpenuhi, merasa dikucilkan, tidak dihargai dan tidak disenangi. Ya, jika guru ingin sukses, hendaknya mencakup usaha guru memahami masalah-masalah anak tersebut dan mengambil langkah penyelesaian yang tepat dan benar. Nah, jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Ya, pertama, masalah individual. Masalah individual di sini adalah masalah pengelolaan kelas yang bersumber atau penyebabnya adalah individu si siswa. Yang kedua adalah masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah pengelolaan kelas yang sumbernya kelompok siswa, ya, tentunya di sekolah atau di kelas. Kemudian teknik penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas. Pertama, teknik pengelolaan kelas dapat dikelompokkan ke dalam teknik preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif di sini adalah teknik untuk mencegah timbulnya tingkah laku yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran, sedangkan kuratif adalah teknik untuk menanggulangi perilaku anak dalam atau perilaku anak yang mengganggu kegiatan belajar. Teknik preventif ya dilakukan guru dengan maksud tersedianya suatu kondisi yang nyaman, aman bagi anak untuk beraktivitas di kelas. Sedangkan teknik kuratif merupakan tindakan korektif guru terhadap perilaku anak yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi kelangsungan aktivitas anak di dalam kelas. Nah, secara khusus ya, teknik preventif bisa melakukan sikap terbuka, merupakan sikap guru yang penting untuk menunjukkan keakraban hubungannya dengan anak. Sikap menerima dan menghargai siswa sebagai manusia,
sikap empati upaya yang dilakukan dalam dimensi pencegahan, dan sikap demokratis ditunjukkan guru untuk teknik pencegahan, yaitu teknik preventif. Nah, selanjutnya masih teknik preventif. Di sini mengarahkan anak pada tujuan kelompok, aturan kelompok, ya. Penting dilakukan guru untuk pencegahan perilaku anak, menghasilkan aturan kelompok yang disepakati bersama, memperjelas komunikasi, serta menunjukkan kehadiran dilakukan guru sebagai teknik mencegah perilaku anak yang tidak diinginkan. Ya, biasanya guru segan, atau bukan guru, siswa segan terhadap gurunya. Nah, teknik kuratif di sini penguatan negatif, penghapusan, ya, dapat dilakukan dalam menanggulangi perilaku anak yang mengganggu kegiatan belajar. Penghukuman, ya, pembicaraan situasi pelanggaran dan bukan pelaku pelanggaran, ya. Pemasabodohan terhadap pelanggaran dan pemberian tugas yang memerlukan keberanian. Jadi di sini guru harus powernya harus ditunjukkan pada siswa, sehingga siswa patuh pada guru. Guru dapat memberikan tugas yang bersifat memimpin, ya, keberanian, menuntut kekuatan fisik, dan anak menunjukkan tingkah laku menguasai. Penghilangan respon, ya, penyalahan anak secara tidak langsung, meningkatkan partisipasi, meratakan partisipasi anak, ya, adil, pengurangan ketegangan, dan menyelesaikan pertentangan. Di sini kreativitas guru diuji dalam menanggulangi anak-anak yang istilahnya overacting atau super dalam perilakunya. Ya, ada karakter anak yang seperti itu, harus diperhatikan. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat membantu guru dalam memecahkan masalah, ya, dalam kegiatan belajar mengajar, diantaranya pendekatan individual, kelompok, ya, pendekatan variasi, juga pendekatan edukasi. Nah, selain pendekatan tersebut berdasarkan kurikulum, ya, ada pendekatan yang lainnya secara pendidikan keagamaan, ya, pendekatan pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, dan pendekatan fungsional. Ya, ini pendekatan secara keagamaan. Kemudian kesimpulan dari hal-hal tersebut, ya, di sini masalah pengelolaan kelas yang bersumber dari anak dikelompokkan menjadi kategori masalah individual dan kelompok. Ya, untuk pengelolaan kelas yang efektif diperlukan identifikasi dulu suatu masalah yang bersifat apakah itu masalah individual maupun masalah kelompok. Kemudian kekurang hati-hatian guru dalam memahami masalah menyebabkan kekeliruan dalam menentukan jenis masalah yang muncul. Bisa saja terjadi masalah kelompok dilihat sebagai masalah individual atau sebaliknya. Di sini hasil penelitian Jane and Jones menyatakan bahwa tingkah laku anak di dalam kelas merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya, ya. Biasanya seperti itu. Itu hasil penelitian Jane and Jones. Nah, sarannya diharapkan dalam mengatasi masalah anak dalam kelas, sebagai seorang pendidik harus melakukan beberapa pendekatan, ya, dalam teknik, yaitu bisa preventif, sikap terbuka, sikap menerima, menghargai, empati, demokrati, mengarahkan anak pada tujuan kelompok, menghasilkan aturan kelompok yang disepakati, dan memperjelas komunikasi. Kemudian teknik kuratif, ya, sebentar. Nah, teknik kuratif di sini guru dapat melakukan beberapa hal, yaitu penguatan negatif, penghapusan, penghukuman, ya, pembicaraan situasi pelanggaran dan bukan pelaku pelanggaran, ya, pemasabodohan terhadap pelanggaran anak, pemberian tugas, penghilangan respon, penyalahkan anak secara tidak langsung, ya, penunjukan dari segi keberhasilan bagi anak yang tingkah lakunya hyper, dan peningkatan partisipasi anak dalam beraktivitas. Hal-hal ini harus ada pertimbangan tentunya, ya, apakah dia secara psikologi
Tapi menurut hasil penelitian, teknik ini bisa teknik apa istilahnya akhir kalau teknik preventif tidak berhasil, ya. Itu yang bisa disampaikan ya sedikit dari hambatan-hambatan dalam